pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana keadaannya? Sehat? Oke, kalian tetap harus jaga kesehatan ya, karena sekarang cuaca sedang tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas sekali. Jadi banyak-banyak minum vitamin di rumah. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa ke depan. Silakan Dahlia untuk memimpin doa ke depan. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, biar nanti kita belajarnya lebih nyaman, Ibu ingin ngecek dulu kebersihan kelasnya. Silakan kalian cek kiri kanannya apakah masih ada sampah. Oke, sudah nggak ada ya? Nah, kalau sudah tidak ada, sekarang Ibu ingin minta kalian untuk mempersiapkan perlengkapan belajarnya. Siapkan pulpen, bukunya, semua peralatannya disiapkan. Silakan sekarang Ibu beri waktu untuk mempersiapkan alat-alat belajarnya. Kalau semuanya sudah siap, biar menambah semangat kita di pagi hari ini, Ibu ingin mengajak kalian menyanyikan lagu nasional. Hafal lagu Garuda Pancasila? Kalau hafal, ayo kita sama-sama bernyanyi. Sekarang semuanya silahkan berdiri. Oke, dengarkan ya, diikuti lagunya. Pancasila, aku tak mendukungmu. Hadiah proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Masih ingat kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat? Ada berapa? Coba sebutkan untuk Ibu. Oke, lanjut. Oke, apa lagi? Selanjutnya, apa lagi? Dan yang terakhir yaitu Oke, jadi ada 6 kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas kita ini kita buat untuk untuk dipatuhi, bukan untuk Siap untuk mematuhi peraturan kelas? Oke, kalau sudah siap, sebelum kita lanjut, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, berarti hadir semua ya. Sebelum kita lanjut, di sini Ibu mau tanya dulu, apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Oke, tentang gaya. Ayo, di sini siapa yang tahu gaya itu apa sebenarnya? Gaya adalah dorongan atau tarikan, Bu. Seperti saat saya mendorong meja, saya memberikan gaya ke meja itu. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan tentang gaya itu apa? Oke, Messi, silahkan. Gaya bisa bikin benda gerak, berhenti, atau berubah arah, Bu. Contohnya kalau saya main bola, bolanya bisa gerak karena saya kasih gaya tendangan. Berarti sampai sini masih ingat ya apa itu gaya? Oke. Kalau kalian masih ingat, nah gaya ini nanti ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tapi sebelumnya coba kalian perhatikan terlebih dahulu
video yang akan Ibu tayangkan. Silakan disimak dengan seksama. Kira-kira kenapa kalian harus memakai pisau yang tajam? Soalnya kalau pisaunya tajam, kita nggak perlu tenaga banyak agar motongnya lebih mudah. Kurang lebih sama sih Bu, ada perbedaan dari pisau tajam sama pisau tumpul. Kalau pisau tajam itu nekannya tuh lebih sedikit, nggak terlalu kuat. Kalau misalnya pisau tumpul, kita harus ngeluarin banyak energi buat ngebelah apel atau motong apelnya. Nah, berdasarkan jawaban yang sudah kalian berikan tadi, berarti ada pengaruh apa terhadap peristiwa yang ada di depan ini? Nah, pada materi tekanan zat padat ini, ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, setelah menonton video pembelajaran dan membaca bahan ajar, murid dapat mengidentifikasi konsep tekanan dengan benar. Yang kedua, murid harus bisa menjelaskan hubungan antara tekanan, gaya, dan juga luas bidang tekan. Yang ketiga, murid harus bisa menggunakan rumus tekanan untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual dan matematis dengan tepat. Dan yang terakhir, murid dapat mengidentifikasi dan menjelaskan penerapan konsep tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan sistem penilaian yang akan Ibu lakukan. Di sini ada 3, yaitu ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan juga penilaian keterampilan. Sebelum kita lanjut, di sini Ibu akan memberikan kalian 2 permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada permasalahan pertama, Liza dan teman-temannya akan melakukan perjalanan ke sebuah danau. Menurut warga sekitar, jalan menuju ke danau itu sedang becek dan berair, seperti terlihat pada gambar yang ada di samping. Nah, menurut kalian kira-kira sepatu manakah yang cocok Liza gunakan untuk bepergian di jalan yang becek dan berlumpur? Saya lebih memilih menggunakan sepatu cat karena pembukaan sepatunya lebar dan rata, jadi masuknya tidak terlalu dalam. Jika menggunakan heels, bawahnya tidak rata dan juga di ujungnya heels itu lancip yang membuat mudah menancap ke dalam lumpur. Menurut kalian kenapa Andi merasakan sepatunya lebih dalam masuk ke dalam lumpur? Ayo, ada yang bisa jawab? Jadi Andi merasa kenapa dia lebih terperosok ke dalam lumpur karena dia lebih berat. Jadi tekanan yang dimiliki Andi itu juga besar sehingga dia masuk terperosok ke dalam lumpur. Nah, sekarang silahkan kalian bergabung dulu dengan kelompoknya masing-masing. Oke, nanti Ibu akan menayangkan suatu video. Silakan kalian ikuti instruksi yang ada pada video yang Ibu tayangkan. Silakan kalian regangkan otot-otot tangan kalian semuanya biar makin fresh, oke? Oke, silakan semuanya diperhatikan dan diikuti. Oke, ikuti semuanya. Ayo lemparkan. Mancing. Let's go. Pukul. Mancing. Potong. Oke, lanjut. Mancing. Tariknya.
Ini LKPD-nya. Ini kelompok B. Oke, ini boleh berarti silakan HP-nya dikeluarkan tidak apa-apa karena Ibu akan mengirimkan video pembelajaran. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu video pembelajaran yang sudah Ibu kirim di grup, silakan dilihat dan juga materi ajar yang sudah Ibu bagikan. Kalau sudah, baru nanti dilihat LKPD-nya, perintahnya apa. Sudah bisa terbuka videonya? Oke. Bisa ya terbuka. Di sini videonya bisa terbuka? Oke. Videonya bisa terbuka di sini? Bisa ya? Oke. Gimana kelompok yang di belakang? Apakah ada kesusahan? Oke, masih bisa ya dipahami. Videonya jelas aja ya? Oke. Nanti kalau bingung tanyakan aja, angkat tangan dulu ya. Sudah sampai mana nih? Apakah ada sudah ngerjakan LKPD-nya? Iya? Iya, jadi hasil diskusi kalian langsung kalian tulis di sini ya. Kalau misalnya nggak mau, boleh ke belakang. Nggak apa-apa. Asal itu harus dicek ya, jangan sampai salah tulis, salah sedikit, nanti salah semua ke bawahnya. Nanti didiskusikan lagi jawabannya kira-kira benar apa enggak. Nah, jadi anak-anak, nanti siapa kelompok yang muncul di layar, silakan berarti itu kelompok yang maju, paham? Oke. Sekarang Ibu putar dulu sebentar. Oke, kita putar-putar. Kelompok mana yang maju? Silakan kelompok 5. Oke, dari data hasil diskusi kami yang telah kami dapatkan adalah tekanan zat padat adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Dengan rumus P sama dengan F per A. Oke, bisa geser sedikit ya. Nah, dengan rumus P sama dengan F per A. Jadi, apa itu P? P adalah tekanan dan F adalah gaya dan A adalah luas bidang tekan. Dalam sistem internasional atau disingkat SI, satuan tekanan adalah Newton per meter persegi, N per M kuadrat yang disebut juga dengan Pascal PA. Gaya satuannya adalah Newton atau disingkat N dan luas bidang tekanan yaitu M kuadrat. Halo semuanya. Selamat pagi, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan data yang didapat, mengapa Budi merasa sepatunya tidak terlalu tenggelam ke dalam lumpur? Jawaban kami adalah karena Andi memiliki gaya berat badan yang lebih besar daripada Budi, sehingga tekanan yang diberikan Andi terhadap lumpur lebih dalam masuk ke dalam lumpur. Sedangkan Budi sepatunya tidak terlalu tenggelam karena beratnya lebih ringan dari Andi. Berdasarkan data yang didapat, jika luas penampang pada sepatu sama, bagaimana hubungan tekanan dengan gaya berat? Hubungan tekanan dengan gaya adalah berbanding lurus. Semakin besar gaya yang diberikan suatu benda, maka tekanan yang diberikan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan suatu benda, maka tekanan yang diberikan semakin kecil. Berdasarkan data didapat pada permasalahan di atas, buatkan 2 contoh lainnya berkaitan dengan tekanan zat padat. Jawaban kami, yang pertama ban mobil lebar. Yang kedua, jarum suntik. Kesimpulan dari yang telah kami diskusikan, yang pertama yaitu semakin besar gaya yang diberikan suatu benda, maka akan semakin besar pula tekanan yang diberikan. Semakin kecil gaya yang diberikan suatu benda,
maka semakin kecil pula tekanan yang diberikan. Jadi berdasarkan perhitungan dari kelompok kami, tekanan pada Andi itu sebesar 60.000 N per M kuadrat. Sedangkan pada Budi itu sebesar 15.000 N per M kuadrat. Jadi tekanan Andi lebih besar. Jadi kenapa sepatunya itu lebih terperosok ke dalam lumpur. Sedangkan Budi tekanannya lebih sedikit atau lebih kecil. Jadi mengapa sepatunya Budi itu tidak terlalu terperosok di lumpur. Mari kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Tadi kalian bilang bahwa paku B menancap lebih dalam karena ujungnya runcing dan tekanannya lebih besar. Dari mana kalian tahu kalau paku B tekanannya lebih besar? Jadi, berdasarkan hasil perhitungan dari kelompok kami, tekanan pada paku B yaitu 20 kali 10 pangkat 8 N per M kuadrat. Sedangkan paku A 5 kali 10 pangkat 8 N per M pangkat 2. Maka kami menyimpulkan tekanan paku B lebih besar daripada tekanan paku A. Sehingga paku B menancap lebih dalam. Jadi tadi kalian ada menyebutkan dua contoh penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Coba jelaskan konsep tekanannya ada pada bagian mana? Baik, terima kasih sebelumnya kepada kelompok 2 telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya akan dijawab oleh teman kita Dina. Berdasarkan hasil diskusi kami, jawaban dua contoh yaitu tekanan pada ban mobil lebar adalah ban besar dan lebar digunakan pada medan berlumpur untuk memperluas bidang tekan, sehingga mobil tidak mudah terperosok dan lebih mudah melaju. Yang kedua, jarum suntik. Ujung jarum dibuat sangat runcing agar memiliki ruas permukaan yang sangat kecil. Hal ini membuat tekanan yang diberikan sangat besar, sehingga jarum dapat dengan mudah menembus kulit saat digunakan untuk menyuntik. Oke, jadi di sini Ibu ingin menambahkan sedikit ya tentang jawaban kelompok 3. Tadi mereka contohnya adalah kenapa ban truk itu dibikin lebih lebar, karena biar tidak mudah terperosok kalau berada di area-area yang berlumpur. Biasanya kan truk ngangkut barang ke pedalaman-pedalaman, makanya bannya itu lebar, kan semakin lebar permukaannya maka tekanannya semakin kecil. Nah, kalau tekanannya kecil kan otomatis ban mobil tidak mudah terperosok terlalu dalam. Itu contoh yang pertama tadi ya. Yang kedua tadi tentang apa? Nah, jarum suntik. Jarum suntik itu ujungnya gimana? Lancip kan? Berarti permukaannya besar apa kecil? Kecil. Nah, kalau permukaannya kecil berdasarkan diskusi kalian berarti apa tekanannya? Oke, tekanannya besar. Makanya jarum suntik itu dibikin lebih runcing biar menghasilkan tekanan yang besar. Kalau tekanannya sudah besar, maka kan jarumnya akan mudah menembus ke dalam kulit. Bayangkan kalau jarum suntik lebar sekali. Kalau lebar otomatis tekanannya pasti kecil. Kalau tekanannya kecil nanti kan susah memasukkan ke dalam kulit manusia. Kira-kira paham konsep tekanannya? Oke. Ibu minta bantuan kalian, kita bersama-sama untuk menyimpulkan materi yang sudah kita dapat pada pagi hari ini. Siap ya bantu Ibu menyimpulkan materi? Oke. Sekarang berarti pada hari ini kesimpulan yang kita dapat yaitu tekanan itu adalah gaya yang Oke. Jadi tekanan itu adalah gaya yang bekerja per satuan luas. Nah, sekarang Ibu mau tanya hubungannya. Gimana hubungan antara tekanan dengan gaya? Berbanding lurus. Oke, berbanding lurus. Semakin besar gaya, Semakin besar oke, kalau semakin kecil gaya, semakin kecil tekanan.
Oke, nah sekarang kalau hubungan luas permukaan dengan tekanan. Oke, berarti kalau berbanding terbalik, semakin besar luas bidang tekannya. Kalau semakin kecil luas bidang tekannya, maka berarti sudah tahu hubungannya ya. Kalau sudah tahu, sekarang Ibu mau nanya, di dalam kehidupan sehari-hari coba sebutkan contoh penerapan konsep tekanan zat padat. Ayo apa? Ayo silakan disebutkan contohnya yang sudah kalian diskusikan tadi. Pisau, apalagi? Paku, apalagi? Ban mobil lebar, apa Syakifah? Oke, jarum suntik, dan masih banyak lagi. Oke, jadi mungkin itu yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang karena sudah berakhir, kalian juga sudah membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran. Silakan kembali ke posisi semula secara teratur ya. Silakan kembali ke posisi awal. Nanti Ibu bagikan di sini ada 4 soal. Silakan kalian kerjakan langsung di kertas yang Ibu bagikan ya. Di belakang boleh, di depan juga boleh. Silakan di over ke belakang. Di over ke belakang. Oke. Karena Ibu yakin kalian sudah paham materinya, Ibu rasa 4 soal ini bisa diselesaikan dengan cepat. Jawab ya. Iya, oke. Yang sudah selesai, silakan boleh dikumpulkan ke depan. Ya. Yang lain mungkin yang masih ada belum, nggak usah terburu-buru. Oke, silakan. Soalnya mudah ya? Oke. Kalau paham pasti mudah. Oke, silakan kembali. Ada lagi yang belum selesai? Oke, masih ada 5 orang nih yang belum selesai. Sudah? Siapa yang belum selesai? Ada berapa orang? Oke. Ayo. Sisa nomor berapa lagi kalian? Oke, ayo Ibu tunggu sebentar. Nomor 4 lagi ya. Oke. Sudah? Oke. Gimana Adek? Apakah sudah selesai tugasnya? Sudah? Ada yang sudah selesai? Oke, yang sudah silakan dikumpulkan biar kita cepat selesai. Sunan, gimana? Oke. Madan sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Ya. Masih ada 4 orang lagi. Berarti sisa 2 orang. Ayo, Lia dan Ade. Sudah? Oke. Ayo Ade, sisa kamu lagi. Sudah selesai Ade?
Oke, Adek juga sudah selesai. Ada lagi yang belum? Oke, berarti sudah selesai semua. Ibu tadi sudah sebagian sudah membaca sekilas. Rata-rata jawabannya hampir benar semua ya. Oke, berarti di sini Ibu yakin kalian sudah paham tentang apa itu konsep tekanan. Nah, anak-anak, karena kalian sudah menyelesaikan tugas individu, maka sebentar lagi kita akan menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita. Tapi sebelum Ibu akhiri, mari kita sama-sama merefleksikan bagaimana kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Siap ya kita merefleksikan? Oke. Sekarang Ibu mau tanya dulu, hari ini kita belajar tentang apa? Oke, tekanan zat padat. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini dengan konsep tekanan zat padat? Senang. Sekarang Ibu mau tanya, bagian mana kira-kira yang menurut kalian menyenangkan? Oke, Revaldi. Bagian mana Revaldi? Bagian paling menyenangkan adalah saat menyelesaikan masalah sehari-hari dengan konsep tekanan. Oke, kalau kata Revaldi, dia bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari ternyata banyak dengan konsep tekanan. Ada lagi mungkin yang lain yang di bagian mana yang paling menyenangkan menurut kalian? Semuanya, oke. Bagian mana lagi mungkin? Ice breaking, oke. Nah, kira-kira itu kan yang paling kalian senangi. Ada nggak di antara semua materi hari ini yang mungkin itu adalah suatu tantangan bagi kalian? Di bagian mananya kira-kira tantangannya? Oke, kata Dahlia bagian menghitungnya itu merupakan tantangan. Tapi pada akhirnya kira-kira bisa terselesaikan tantangannya? Oke. Kalau kayak gitu, sekarang Ibu mau tanya dari 1 sampai 10 kira-kira berapa rating yang kalian berikan untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke. Sampai 10 aja, nggak ada segala sampai 1000. Berarti menyenangkan ya? Oke. Kalau menyenangkan berarti kegiatan pembelajaran kita hari ini Ibu anggap sudah lumayan berhasil. Dan Ibu juga sangat berterima kasih untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi aktif dari awal pelajaran sampai berakhir pelajaran. Sekarang Ibu mau minta kita tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Kalau kayak gitu, karena sudah berakhir pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengucapkan terima kasih dan juga sampai bertemu kembali minggu depan, oke? Silakan pelajaran yang sudah kalian dapat hari ini diulang kembali di rumah. Dan untuk materi-materi selanjutnya agar dapat dipelajari. Oke, paham? Kalau paham, maka berakhir sudah pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi.